Angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2025 diklaim menurun, yaitu ada sebanyak 23,80 juta rakyat Indonesia terkategori miskin. Dan ini turun dari tahun sebelumnya dengan angka penurunan sebesar 200.000 jiwa. Adapun standar yang digunakan untuk mengukur seseorang itu terkategori miskin ataukah tidak, yakni berdasarkan pada angka garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, yaitu dengan penghasilan minimal 600.000 per bulan per kapita. Dan kalau misalnya kita hitung secara harian, maka didapatkan hasil yaitu 20.000 per hari untuk setiap orang. Nah, ini jelas adalah angka yang tidak masuk akal. Artinya, ketika seseorang memiliki penghasilan 650.000 saja, maka itu tidak terdata sebagai orang yang terkategori miskin. Padahal, kalau kita lihat realitanya, biaya hidup harian bagi seseorang hari ini tentu saja tidak cukup dengan hanya 600.000 per bulan. Mengingat tingginya harga-harga bahan pokok, belum lagi biaya kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya, angka penghasilan sebagai standar bawah untuk menakar sebuah kemiskinan itu tidaklah menunjukkan kepada kondisi realnya. Maka ini jelas bertentangan dengan konsep Islam di dalam mengukur kemiskinan, yaitu Islam akan melihat dari kondisi real individu per individunya. Jadi bukan berdasarkan pada angka-angka yang dirata-ratakan. Oleh karena itu, penetapan bahwa kemiskinan turun di Indonesia itu tidak sejalan dengan realita yang terjadi di lapangan. Karena realitanya, masyarakat tidak sejahtera. Masyarakat masih banyak yang tidak bisa hidup secara layak, tidak bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna, yang merupakan sistem hidup bagi manusia, memiliki seperangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan, termasuk di dalam mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, Islam akan mendorong setiap laki-laki untuk bekerja dan memotivasinya bahwasannya bekerja merupakan ibadah yang agung. Karena sejatinya laki-laki memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Apabila ini tidak dilakukan, maka laki-laki tersebut adalah berdosa. Bicara soal kemiskinan, maka kita akan melihat ada dua jenis kemiskinan. Ada kemiskinan kultural dan ada kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan disebabkan karena budaya yang ada di masyarakat. Misalnya budaya malas bekerja, budaya yang menganggap bahwa yang namanya rezeki tidak perlu dicari, cukup ditunggu saja, tidak perlu ngoyo, karena nanti kalaupun itu sudah jadi rizkinya, maka itu akan datang sendiri. Jadi kita cukup bertawakal saja. Nah, inilah yang menyebabkan kemiskinan kultural, karena adanya budaya yang mengakar di masyarakat, termasuk budaya ketika seorang itu malas untuk bekerja. Nah, ini disebabkan berarti faktornya individu. Tetapi yang terjadi di Indonesia, justru yang lebih banyak dan paling dominan adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena faktor penerapan sistem yang salah, yakni sistem ekonomi kapitalisme, di mana ekonomi kapitalisme hanya memprioritaskan pada para pemilik modal, hanya pada para pengusaha. Mereka itulah yang diberikan akses seluas-luasnya terhadap harta kekayaan. Akhirnya, harta kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Yang kaya mampu memiliki aset yang banyak, sementara yang miskin harus berjuang sendiri untuk bisa survive, menyambung hidup. Yang miskin itu pasti ada di dalam setiap peradaban, karena itu merupakan sunatullah. Tetapi bedanya ketika di dalam sebuah negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yakni khilafah Islamiyah, maka orang-orang miskin akan diperhatikan oleh negara. Orang-orang miskin tidak akan diabaikan. Disinilah negara hadir, akan membantu orang-orang miskin ini untuk bisa mendapatkan hak hidupnya secara layak. Tidak dibiarkan begitu saja mereka hidup berjuang sendiri sesuai dengan kemampuannya. Negara akan hadir untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya. Karena di dalam Islam, kewajiban negaralah untuk menjamin kebutuhan sandang,
pangan dan papan, serta kebutuhan kolektif dasar bagi rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Ini tentu sangat jauh berbeda dengan sistem hari ini. Negara justru mengkomersialisasikan akses-akses layanan publik, akses pendidikan dikomersialisasi, seolah-olah ada adagium bahwa yang miskin dilarang sekolah. Di sini pertanyaannya berarti bagaimana negara mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh rakyatnya. Kita harus ingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, gemah ripah loh jinawi. Andai saja ini semua dikelola dengan amanah oleh negara, kembalikan hasil pengelolaannya ini kepada rakyat, tentu ini dapat mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat, mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya yang miskin, tapi juga yang kaya. Karena seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan juga gratis. Serta biaya kesehatan. Negara akan mampu mengcover seluruh biaya kesehatan. Andai saja dikelola sumber daya alam Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Bukan malah diserahkan kepada pihak swasta dan juga asing, sehingga rakyat Indonesia hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Jelaslah bahwa hanya dengan menerapkan sistem Islam secara kafah, maka kemiskinan akan bisa dituntaskan. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin.